Halo online class penganggaran perusahaan kelas A. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik. Apakah kalian siap? Are you ready? Ready dong. Yuk kita belajar. Lalu anggaran biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang khususnya di dalam pabrik. Lalu dalam ini kita juga mengenal tentang perencanaan besarnya anggaran. Dalam perencanaan besarnya anggaran, kita mengenal dua cara, yaitu yang pertama yaitu adalah penanggung jawab perencanaan perlu diterapkan dalam prinsip akuntansi penanggung jawab. Perencanaan ini biasa disebut dengan responsibility accounting atau juga sering disebut dengan biaya departemen langsung. Dengan dasar ini dikenal dengan pembagian menjadi departemen produksi dan departemen jasa. Untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik, departemen produksi pada bagian pabrik mengolah barang mentah menjadi barang jadi, sehingga dapat dikatakan ini menjadi bagian memproses barang jadi. Lalu, yang kedua adalah departemen jasa, yang merupakan bagian pabrik yang menyediakan jasanya secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi jasa yang disediakan. Berdasarkan pembagian maka dikenal menjadi dua macam, yaitu biaya BOP langsung yang terjadi pada departemen produksi dan tidak langsung pada departemen jasa. Dalam departemen produksi dan jasa berhak merencanakan biaya yang sesuai dengan jenis biayanya yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Lalu bagaimana sih cara menentukannya? Yuk kita tanyakan kepada Kak Yova. Ayo Kak Yova. 1. Berdasarkan sifatnya, yang dibagi menjadi tiga macam yaitu biaya fixed, jenis biaya variabel dan jenis biaya semi-variabel, sehingga biaya jumlahnya jelas, seperti misalnya penyusutan, yang jumlahnya dikatakan sama dari waktu ke waktu. 2. Berdasarkan wewenang untuk menentukan anggaran, ada biaya yang wewenang menentukan terletak di bagian itu sendiri. Maksudnya apa? Barangnya itu disetujui oleh atasan secara langsung, misalnya penganggaran administrasi yang dikerjakan oleh bagiannya sendiri. Terima kasih dari saya Yova akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pengawasan biaya overhead. Salah satu fungsi manajemen yang harus diperhatikan tentu saja pengawasan. Biaya overhead juga memerlukan pengawasan yang sungguh-sungguh agar supaya sesuai dengan yang direncanakan. Biaya overhead adalah salah satu unsur utama biaya-biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sehingga terlalu besarnya biaya overhead tentu saja secara langsung mempengaruhi harga pokok produksi dan akhirnya akan memperkecil tingkat keuntungan yang diperoleh atau terpaksa mempertinggi harga jual. Dalam rangka pengawasan biaya overhead, salah satu masalah yang dihadapi adalah pengalokasian biaya bagian jasa atau pembantu kepada bagian produksi. Hal ini timbul karena seperti yang telah dikatakan dalam pengertian tentang bagian jasa, biaya yang timbul pada bagian jasa selain untuk keperluan bagian itu sendiri, yang terutama juga untuk keperluan bagian produksi. Dalam pengalokasian biaya bagian jasa atau pembantu, diperlukan satu cara pendekatan yang disebut clean cost concept. Cara ini merupakan salah satu cara alokasi biaya di mana biaya overhead pada bagian jasa atau pembantu secara langsung dialokasikan ke bagian-bagian produksi dengan berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal, yaitu pada PT Jeronimo selama tahun 1984 diperkirakan akan timbul biaya overhead sebagai berikut. Pada bagian produksi 1 yaitu sebesar 12 juta, pada bagian produksi 2 yaitu 20 juta, dan bagian produksi 3 yaitu 10 juta. Lalu ada bagian jasa atau pembantu. Bagian jasa 1 yaitu sebesar 2.500.000 dan bagian jasa 2 yaitu 5 juta. Selanjutnya merupakan tabel untuk proporsi alokasi biaya, yaitu pada bagian produksi 1, bagian jasa 1 yaitu 50% dan bagian jasa 2 yaitu 45%. Lalu bagian produksi 2 pada bagian jasa 1 yaitu 30% dan bagian jasa 2 yaitu 30% juga.
Dan yang terakhir bagian produksi 3 pada bagian jasa 1 yaitu 20% dan bagian jasa 2 yaitu 25%. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung alokasi biaya overhead pada bagian jasa dan juga jumlah biaya overheadnya. Yang pertama, untuk bagian produksi 1 pada jasa 1, yaitu diketahui di sini bagian jasa 1 yaitu sebesar 2.500.000 dikalikan pada bagian produksi 1 ini pada bagian jasa 1 yaitu 50%. Maka hasilnya adalah 1.250.000. Dan untuk jasa 2 menggunakan bagian jasa 2 yaitu sebesar 5 juta dikalikan bagian produksi 1 pada bagian jasa 2 yaitu 45%, sehingga hasilnya adalah 2.250.000. Begitu pula dengan bagian produksi 2 dan juga bagian produksi 3. Maka ini menggunakan jasa 1 dikalikan bagian produksi 2 yaitu 30% menghasilkan 750.000. Untuk jasa 2 yaitu 5 juta dikalikan 30% juga yaitu menghasilkan 1.500.000. Dan yang terakhir bagian produksi 3 pada jasa 1 yaitu 2.500.000 dikali 20%. Dan yang terakhir pada bagian jasa 2 yaitu 5 juta dikalikan 25%. Dan ketemu 1.250.000. Dan untuk bagian jasa atau pembantu ini karena tidak ada proporsi untuk alokasi atau tidak tampak bahwa bagian jasa pembantu tidak memakai jasanya, maka atau sehingga kedua bagian jasa atau pembantu ini tidak dibebani biaya overhead. Dan untuk melakukannya itu adalah dengan mengurangi biaya overhead tahun 1984 ini. Maka ini sama dengan minus 2.500.000. Begitu pula dengan 5 juta. Sehingga nanti jumlah biaya overheadnya ini akan menjadi 0. Baiklah, mari kita jumlahkan. Nah, ini merupakan jumlah biaya overhead dari bagian produksi 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan bagian jasa pembantu 1 dan 2, yang dimana hasilnya akan menjadi 0. Untuk bagian produksi 1, jumlah biaya overheadnya adalah 15.500.000. Bagian produksi 2, 22.250.000. Dan bagian produksi 3 yaitu sebesar 11.750.000. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Gadeo Gatama dengan NIM 2019-210493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tentang metode aljabar atau algebraic method untuk menentukan biaya BOP jasa pembantu. Nah, ini adalah cara untuk mengalokasikan biaya overhead bagian jasa atau pembantu. Nah, dalam metode ini biaya overhead yang timbul pada masing-masing bagian jasa atau pembantu dinyatakan dalam bentuk persamaan. Persamaan itu persamaannya yaitu seperti X sama dengan A1 tambah B1 Y. Dan yang Y yaitu Y sama dengan A2 ditambah B2 X. Nah, jadi untuk yang X itu adalah jumlah biaya overhead bagian jasa X setelah menerima alokasi biaya dari bagian jasa Y. Dan Y itu sendiri adalah biaya overhead bagian jasa Y setelah menerima alokasi biaya dari bagian jasa X. Nah, A1 ini adalah biaya overhead bagian jasa Y sebelum alokasi. A2 itu adalah bagian biaya overhead bagian jasa Y sebelum alokasi.
dan B1 ini adalah persentase penggunaan jasa bagian Y oleh bagian X, dan B2 ini adalah persentase penggunaan jasa bagian X oleh bagian Y. Ya, untuk selanjutnya yaitu contoh. Kita kali ini pakai contoh yaitu PT Genit. Nah, selama tahun 1984 akan timbul biaya overhead sebagai berikut. Nah, ini sudah diketahui, jadi bagian dan biaya overheadnya sudah diketahui, bagian 1 dan bagian 2. Begitu juga bagian 1X dan bagian 2Y untuk jasa pembantu. Diketahui bagian 1 yaitu 10 juta rupiah, bagian 2 15 juta rupiah. Bagian 1X atau jasa pembantu ini 5 juta rupiah, bagian 2Y yaitu 4 juta rupiah. Nah, di sini juga diketahui untuk persenannya. Untuk persenannya bagian jasa 1 yaitu bagian jasa 1X yaitu 50%, bagian produksi untuk bagian produksi 1, yang bagian produksi 2 yaitu 40%. Untuk bagian jasa 2 atau Y yaitu 55% dan bagian produksi yang kedua ini ada 30%. Nah, untuk persenannya bagian jasa pembantu ini yaitu sebesar yang bagian jasa 1X ini yaitu 15%, yang bagian jasa 2Y ini 10%. Yang kita cari adalah yang bagian jasa pembantu alias atau yang persenan ini. Jadi kalau kita lihat ini sebelumnya sudah saya kerjakan duluan, yaitu jadi persamaannya yaitu kan tadi menggunakan X sama dengan A1 plus B1 terus Y. Nah, ini kita alokasikan, kita pindah ke sini yaitu jadi 5 juta ditambah 0,15 Y karena Y-nya belum ketemu. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 4 juta ditambah 0,10 X. Nah, 0,15 ini berasal dari 15%, didesimalkan sama dengan 0,10%, 0,10 juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian bagian jasa X. Bagian jasa X ini sama dengan 5 juta ditambah 0,15 karena Y-nya belum ketemu, jadi Y-nya masih pakai persamaan 4 juta ditambah 0,10X. Nah, ini dikalikan semua angka dalam kurung. Nah, hasilnya jadi 5 juta ditambah 600.000 ditambah 0,015X. Nah, setelah itu kita pindahkan 0,015X-nya ke depan untuk dikurangi sama dengan 5.600.000. Nah, nanti jadinya hasilnya 0,985X sama dengan 5.600.000. Nah, ini 0,985 ini dikalikan dengan 5.600 ini tadi. Hasilnya jadi 5.685.279,1. Nah, kita bulatkan menjadi 5.685,279. Nah, untuk yang Y ini, bagian jasa Y ini sama karena sudah ketemu tadi bagian yang X, jadi bagian Y kita bisa memasukkan hasilnya seperti yang dari sini tadi. Untuk Y sama dengan 4 juta ditambah 0,10. Nah, karena ketemu tadi X-nya jadi 5.685.279 sama dengan 4 juta ditambah 568.527,9. Nah, ini ditambah jadi hasilnya 4.520.527,9. Nah, kita bulatkan menjadi 4.568.258. Nah, untuk kesimpulannya yaitu jadi yang biaya overhead bagian jasa 1 setelah mendapat alokasi biaya overhead dari bagian jasa 2 adalah sebesar 5.689.279. Untuk yang kedua ini yang Y dan biaya overhead bagian jasa 2 ini setelah mendapatkan alokasi biaya overhead dari bagian jasa 1 adalah sebesar 4.568.528 rupiah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Anugrah Perdana dengan NIM 2019-210494. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah biaya overhead
pabrik neto masing-masing dari bagian tersebut. Yang pertama itu ada di bagian jasa, yaitu ada bagian jasa 1, bagian jasa 1, dan bagian jasa 2. Bagian jasa 1 X dan bagian jasa 2 Y. Di sini mereka memiliki BOP asli bagian 1 5 juta dan bagian 2 4 juta. Di sini mereka juga menerima yaitu bagian 1 6825 279 dan bagian 2 568 528. Dan selanjutnya bagian jasa 1 memberi 568 528 dan bagian jasa 2 yaitu Y memberi 685 279 sehingga BOP netonya itu 516 751 dan bagian 2 3883 249. Kedua, biaya BOP neto dari Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2 kemudian dibebankan kepada Departemen Produksi 1 dan Produksi 2 dengan proporsi sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan pembebanan biaya kepada bagian produksi 1 dan produksi 2. Yang pertama kita akan menentukan biaya BOP langsung, di mana produksi 1 memiliki biaya BOP langsung yaitu 10 juta dan produksi 2 15 juta. Yang kedua yaitu kita menentukan biaya BOP tidak langsung. Yang pertama itu ada di bagian produksi 1. Kita menghitung dengan Departemen Jasa 1 yaitu 50 dibagikan 90 dikalikan BOP neto, mendapatkan hasil 2.842.639. Dan untuk bagian produksi 2 yaitu 40 dibagi 90 dikali BOP neto, mendapatkan hasil 2.274.112. Selanjutnya itu menghitung bagian produksi Departemen Jasa 2 yaitu Y, di mana 55 dibagi 85 dikalikan BOP neto, mendapatkan hasil 2.512.691. Dan untuk menghitung Departemen Jasa 2 untuk bagian produksi 2 yaitu 30 dibagi 85 dikali BOP neto, mendapatkan hasil 1.370.558. Nah, dari hasil yang kita dapat sebelumnya kita total masing-masing dari bagian produksi 1 dan produksi 2, di mana kita mendapatkan jumlah biaya. Nah, jumlah biaya yang didapatkan untuk bagian produksi 1 yaitu 15.355.330 dan untuk jumlah biaya bagian produksi 2 yaitu 18.644.670. Nah, atas dasar penentuan biaya BOP untuk masing-masing departemen atau bagian produksi inilah kemudian yang kita tentukan dari tarif BOP untuk masing-masing bagian tersebut. Tarif ini diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi yaitu HPP. Nah, dari kedua contoh yang saya jelaskan dan rekan saya, tampak bahwa ada proporsi pemakaian di bagian jasa. Di sini adalah berdasarkan presentasi tersebut. Tetapi, apa dasar pembagian jasa tersebut? Nah, di sini ada bermacam-macam alat penghitung yang dapat dipakai agar biaya pembebanan ini dapat betul-betul adil. Artinya, makin besar jasa yang kita pakai, makin besar pula rupiah yang harus ditanggung. Mungkin cukup dari saya sebagai